سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Babu wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Panikah bab kelahirnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida yaumal itsnaini, lahiraki pasir Kanjeng Nabi yaumal itsnaini ya Senin, fi tsani asyara Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, min amil filih, dari tahun keja. Wahada bantining panika huwal masyhur indal jumhur, panika saya masyhur menurut mayoritas para ulama. Qala Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, adabu basir Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, innama kana mauliduhu, angin pasti nebadah mauliduhu panapa kalahirna Gusti Kanjeng Nabi, fi syahri Rabi, panika bulan Rabiul Awal, ala sahihi menurut kaul saya sahih. Walam yakun bantak bada panapa kalahirna Kanjeng Nabi fil muharrami, bulan Muharram. Wala fi Rajabin, bantak bada panika dalam bulan Rajab. Wala fi Ramadhana, ban bani bulan Ramadan. Wala ghairiha, ban bani dalam lainah tersebut. Minal asyuri, dari pan-berempan bulan zawati syaraf, si andi kamuljaan. Li'annahu, karena seorang kuna kalakuan alaihi salatu wassalam, li'annahu karena seorang Gusti Kanjeng Nabi alaihi atas Kanjeng Nabi assalamu tining salam, la yatasyarrafu panikata oleh kamuljaan di zamani amang ke zaman. Wa innama ban angin pastina yatasyarrafu zamanu bihi, ngoleh kamuljaan pada zaman bihi kalaban Nabi. Wa yaumul itsnaini, ban tining areh Senin, yaumun Muhammadiyun, panika are si bangsa Nabi Muhammad, mubarakun ton mubarak. Fihi dalam hari Senin wulidah, dilahirkan Nabi Muhammad. Wa fihi ban panika hari Senin ustumbiah, yang kata tinapih pasal Nabi Muhammad. Wa fihi ban panika dalam hari Senin hajarah, hijrah pasal Kanjeng Nabi, min Makkah, dari Makkah ilal Madinah, tidak ke Madinah. Wa fihi ban panika dalam hari Senin wasal al Madinah, dapat Kanjeng Nabi ke Madinah. Wa fihi ban panika dalam hari Senin tufiya, saya pasal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ban panika hari Senin rafa al hajar, mangka Kanjeng Nabi al hajar dak hajar aswad. Kila ada buaki innahu sangkul Gusti Kanjeng Nabi wulida maktunan, panika lahiraki dalam keadaan ampun esonat, masruran tor ampun aketok bucil. Ayat tegesa maktu al khitani wa maktu as-surati, tegesa ampun aketok pasonatan, wa maktu as-surati ban ampun aketok bucil. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita menjelaskan tentang kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan paling mulianya waktu. Dari itu Imam Syauqi beliau berkata, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa tana'u. Banyak pelancen panjang nadoman ini. Walhasil, di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, semua jagat raya ini semuanya mengalami kebahagiaan. Mereka bahagia semua terhadap kelahiran baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dari bulan gajah, dari tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin,
tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena di tahun itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang pasukan yang datang dari Yaman yang menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ada raja dari Yaman, dia hasad karena orang-orang Arab dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, ada syariat haji. Orang-orang Arab berkumpul semua mendatangi Ka'bah, beribadah, mengerjakan haji di sana. Jadi turun-temurun orang Arab setiap tahun pasti datang ke Mekah. Maka Raja Abroha menginginkan agar memalingkan orang Arab yang dahulu kalanya ke Mekah mau dipalingkan ke Yaman. Maka Raja Abroha ini bikin sebuah gereja. Dia beragama Kristen. Gereja yang sangat megah, sangat besar. Akhirnya ada satu orang, kalau nggak salah dari Bani Kinanah, dia datang ke Yaman karena ingin untuk melecehkan terhadap tempat sembahannya Abroha. Di tengah malam dia datang ke tempat tersebut, lalu dia mengeluarkan kotoran di dalam tempat gereja. Di pagi harinya Abroha marah. Siapa yang mengerjakan ini? Akhirnya ada kabar bahwasanya orang dari Mekah. Akhirnya Abroha membawa pasukan yang sangat banyak, dan pasukan tersebut disertai gajah. Ketua gajahnya ini namanya gajahnya itu adalah Mahmud. Mahmud ini adalah nama gajah terbesar di pasukan Abroha. Berangkat. Setelah mendekati Mekah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut dan dinamakan tahun tersebut dengan tahun gajah. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau berkata, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan yang mulia? Karena di zaman dahulu ada bulan-bulan mulia. Ashhurul Hurum itu bulan mulia dari zaman dahulu. Bulan Rajab, bulan mulia menurut mereka. Di bulan Rajab ini tidak diperbolehkan berperang. Di bulan Rajab ini tidak boleh merampok dan lain sebagainya. Karena itu merupakan bulan yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelahirannya Nabi Muhammad ditaruh di hari-hari biasa. Ditaruh di bulan-bulan biasa. Bukan di bulan yang dimuliakan menurut mereka orang-orang Arab. Karena apa? Nabi Sayyid Muhammad berkata, agar saja orang tidak mempunyai pemahaman bahwasanya Nabi Muhammad SAW mulia disebabkan karena dilahirkan di bulan tersebut. Takut orang mempunyai kepahaman yang salah. Kemuliaan Nabi Muhammad itu diperoleh karena Nabi Muhammad dilahirkan di hari itu. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di bulan itu. Jadilah Nabi Muhammad itu orang mulia. Umpama Nabi Muhammad dilahirkan hari Jumat, Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rajab, maka orang-orang akan berkata, Nabi Muhammad ya jelas mulia. Karena apa? Karena Nabi Muhammad lahir di Sayyidul Ayyam, bulan hari Jumat. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rajab, Ashhurul Hurum, pantas Nabi Muhammad jadi orang mulia. Seakan-akan ada unsur lain yang menjadikan Nabi Muhammad SAW orang mulia. Dan itu Allah Ta'ala naruh Nabi Muhammad dilahirkan bulan Rabi, yang mana di kalangan orang Arab dahulu bulan Rabi ini nggak ada kimah. Bulan Rabi ini bukanlah bulan yang diunggulkan, bulan biasa. Begitu pula Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, bukan hari Jumat. Sedangkan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Nabi Muhammad ditaruh hari Senin.
Karena apa? Karena yang tadi, takut disangka Nabi Muhammad itu mulia karena dilahirkan di hari tersebut atau dilahirkan di bulan tersebut. Bukan karena itu. Kata Sayyid Muhammad, melainkan sebaliknya. Segala sesuatu gara-gara Nabi Muhammad jadi mulia. Sekarang hari Senin jadi mulia. Karena apa? Karena di hari Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Bulan Rabi jadi mulia. Karena apa? Karena di bulan Rabi itu dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibandingkan yang mana yang lebih mulia? Apa yang lebih mulia? Apa bulan Rabi yang lebih mulia? Apa hari Senin, hari kelahiran Rasulullah lebih mulia? Apa hari malam Lailatul Qadar? Nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Yang mana yang lebih mulia? Apakah malam Lailatul Qadar? Apakah malam kelahiran Rasulullah? Nanti akan dijelaskan insya Allah di belakang. Walhasil, ulama mengatakan bahwasanya malam kelahiran Rasulullah adalah malam termulia. Malam kelahiran Rasulullah adalah malam termulia. Unggul terhadap yang lain. Unggul terhadap Lailatul Qadar. Loh kok bisa? Karena malam Lailatul Qadar ini adanya karena adanya Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar adanya karena adanya Nabi Muhammad. Maka berarti Nabi Muhammadlah sumbernya. Maka malam Senin itulah sumbernya. Maka malam kelahiran Nabi Muhammad adalah paling mulianya malam. Terus disebutkan lagi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin. Setelah itu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi oleh Allah di hari Senin. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Nyampenya Nabi Muhammad di Madinah hari Senin. Setelah itu dulu ada kasus ketika Ka'bah itu roboh disebabkan ada banjir yang sangat besar menimpa Ka'bah. Akhirnya Ka'bahnya roboh. Setelah itu dibangun kembali. Orang-orang pada rebutan siapa yang mau menaruh Hajar Aswad di tempatnya, karena ini sebuah kemuliaan. Akhirnya hampir para orang-orang Arab mau ada pertikaian di antara mereka. Hampir mau ada pertumpahan darah. Cuman barokah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, yuk kita sepakat siapa pertama kali orang yang datang dari pintu sana, kita setuju dia yang menang. Subhanallah, ternyata Nabi Muhammad SAW yang datang. Setelah itu Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad membuka salnya, membuka ridanya, dibentangkan oleh Rasulullah. Akhirnya Hajar Aswad ditaruh di tengah. Semua kabilah Rasulullah memerintahkan untuk mengangkatnya. Jadi semua kabilah mengangkat, semua didekatkan ke Ka'bah. Setelah dekat ke Ka'bah, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempatnya. Maka semuanya dengan keputusan Rasulullah, semuanya merasa enak, semuanya merasa puas karena kecerdikan dan hikmah dari apa yang dikerjakan oleh baginda Muhammad SAW. Terus disebutkan lagi di dalam kitab sirah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sudah hitam. Jadi tidak ada seseorang pun yang pernah melihat kemaluan Rasulullah, baik di masa yang sudah besar atau di masa yang masih kecil. Karena apa? Karena karamatan lahu. Allah Ta'ala ingin memuliakan Rasulullah. Rasulullah mulai dari kecil sudah dilahirkan dalam keadaan sudah hitam. Begitu pula pusar. Ini kalau orang-orang biasa, pusar ini panjang, nanti membutuhkan untuk dipotong. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad dilahirkan sudah pusatnya ini tidak ada, dan begitu pula kanjeng Nabi sudah dalam keadaan hitam. Ini semua tidaklah terjadi dengan begitu saja, melainkan ini pemberian dari Allah
kepada Nabi Muhammad SAW dikarenakan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala.